Shalom, good morning student. How are you this morning? Teacher harap kalian sehat ya. Teacher harap juga kalian semangat pada pagi hari ini untuk belajar bersama teacher. Kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah untuk stay at home. Sebenarnya teacher sangat rindu kepada kalian, rindu bertemu. Tapi untuk saat ini kita harus tahan rindu dulu ya. Nah, kita belajar tentang pembelajaran 3, halaman 58. Nah, topik pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama, IPA, membuat rangkuman persamaan perbedaan perkembangbiakan hewan. Lalu yang kedua, itu menceritakan kembali informasi dalam laporan. Nah, ini akan teacher jelaskan satu persatu, disimak baik-baik ya nak ya, supaya nanti tidak ketinggalan. Nah, perhatikan bukumu halaman 58, ayo berdiskusi. Di situ ada gambar 3 jenis hewan, yaitu lele, bebek, dan juga sapi. Nah, hewan biasanya dipelihara sebagai teman kesayangan, contohnya kucing, burung, dan kelinci. Ada pula jenis hewan yang dibudidayakan untuk diambil manfaatnya, seperti sapi, kambing, dan ayam. Teacher, apa sih arti dibudidayakan? Nah, di bukumu ada, dibudidayakan artinya dipelihara dan dikembangbiakan untuk diambil manfaatnya. Nah, untuk dapat membudidayakan suatu jenis hewan, kita perlu mengetahui cara hewan tersebut berkembang biak. Contohnya seperti lele, dengan cara apakah lele berkembang biak? Yaitu dengan cara bertelur. Berarti lele termasuk hewan yang berkembang biak secara ovipar. Nah, begitu juga dengan bebek dan sapi. Nah, di sini teacher akan jelaskan tentang letak embrio pada hewan. Yang pertama, ada ovipar. Masih ingatkah kamu tentang ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini bentuk telur kalau dilihat dalamnya. Lalu embrio hewan ovipar dilindungi oleh cangkang telur. Ini bisa kita lihat seperti telur ayam ya, kalau yang sangat dekat ya. Lalu yang kedua, ada dengan cara vivipar. Masih ingat tentang vivipar? Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya ini ada kambing ya. Nah, lalu bagaimana keadaan embrionya? Embrio hewan vivipar berada dalam tubuh induk betina. Bukan induk jantan ya, tapi induk betina. Tetapi tidak dilindungi oleh cangkang telur. Lalu yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan, dengan cara kedua-duanya. Contohnya ini ada ikan hiu. Nah, embrio hewan ovovivipar tumbuh dan berkembang dalam telur yang berada dalam tubuh induknya. Dia dalam telur dulu, tapi masih di dalam perut induknya. Lalu, telur itu akan menetas dalam tubuh induknya dan anak hewan dikeluarkan dari tubuh induknya seperti melahirkan. Yang dikeluarkan itu bukan telur lagi, tetapi sudah hewan atau anak hewan tersebut ya, maksudnya ya, sudah tidak telur lagi, telurnya masih berada dalam perut induknya, kemudian pecah lalu dilahirkan. Nah, sampai situ teacher harap kalian paham. Nah, kita masuk ke bahasa Indonesia, menceritakan kembali informasi dalam laporan. Nah, teacher akan bacakan tentang tentang cerita kalkun si ayam besar. Nah, siapkan bukumu, ada di halaman
60 di situ disuruh teacher membacakan ya. Di situ tutuplah bukumu lalu dengarkan gurumu membacakan laporan pengamatan tersebut. Nah, teacher akan bacakan. Kalkun si ayam besar. Kalkun merupakan salah satu jenis unggas. Kalkun ini termasuk jenis unggas seperti ayam. Bahkan sebagian masyarakat cenderung menjuluki kalkun dengan sebutan ayam kalkun. Namun pada kenyataannya, kalkun cukup berbeda dengan ayam. Hal itu dapat dilihat dari ciri fisik serta ukuran tubuhnya. Ukuran ayam kalkun jauh lebih besar dan lebih berat dari ayam pada umumnya. Seekor kalkun bisa memiliki berat mencapai 17 kg. Selain ukuran tubuhnya, kalkun dan ayam juga memiliki perbedaan fisik lainnya. Jika pada ayam terdapat jengger atau daging yang tumbuh di atas kepala, kalkun justru memiliki janggut. Janggut kalkun tumbuh pada bagian dada kalkun. Janggut tersebut biasanya menjuntai hingga ke tanah. Walaupun berbeda, kalkun dan ayam juga memiliki persamaan. Kedua hewan ini termasuk jenis hewan yang sering diternakan oleh manusia. Kalkun dan ayam diternakan agar dapat dimanfaatkan, baik itu daging maupun telurnya. Nah, ini cerita tentang kalkun ya. Kalkun itu dikatakan tadi memiliki mirip dengan ayam, sehingga disebut ayam kalkun. Namun ukuran kalkun ini lebih besar dibandingkan ayam pada umumnya. Nah, selain itu juga ada perbedaan fisik yang sangat berbeda antara ayam biasa dengan ayam kalkun. Kalau ayam kalkun itu beratnya tadi dikatakan 17 kg, sedangkan ayam biasa itu tidak mencapai seperti itu. Nah, kedua hewan ini termasuk hewan yang dipelihara ya, diternakan oleh manusia. Nah, sampai situ teacher memberikan atau membacakan teks tersebut. Lalu informasi apa yang kamu peroleh setelah mendengarkan teks yang teacher bacakan? Dapatkah kamu menceritakannya kembali? Nah, untuk menceritakannya kembali, kamu tentukan dulu informasi yang kamu anggap penting. Contohnya tadi yang pertama, kalkun merupakan salah satu jenis unggas yang mirip dengan ayam. Kemudian yang kedua, ukuran kalkun lebih berat dibandingkan ayam pada umumnya, yaitu 17 kg. Kemudian ayam biasa memiliki jengger, sedangkan kalkun memiliki janggut. Lalu yang keempat, kalkun dan ayam merupakan hewan ternak. Itu informasi yang ada dalam teks tersebut ya. Lalu setelah itu, susunlah informasi tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Katakan di sini untuk dapat menceritakan kembali isi teksnya, kita harus susun informasi tersebut menjadi paragraf yang padu. Nah, di sini teacher sudah jadikan dia menjadi paragraf yang padu. Kalkun merupakan salah satu jenis unggas yang mirip dengan ayam. Ukuran ayam kalkun jauh lebih berat dari ayam biasa, yaitu 17 kg. Ayam biasa memiliki jengger, sedangkan kalkun memiliki janggut. Kalkun dan ayam merupakan hewan ternak. Nah, sampai sini anak-anak teacher sudah paham kan cara cara untuk dapat menceritakan kembali informasi dari suatu laporan yang dibacakan. Tadi yang pertama apa?
Tadi yang pertama apa? Mencatat informasi yang kamu anggap penting dari teks yang dibacakan. Kemudian yang kedua, menyusun informasi menjadi paragraf yang padu. Nah, di sini ada yang ketiga, pastikan kamu menggunakan kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Itu pasti sesuai dengan kata-kata baku ya. Nah, kemudian susunlah informasi penting dalam laporan ke dalam beberapa kalimat efektif. Masih ingat kalimat efektif? Nah, di sini nanti teacher akan jelaskan kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Suatu kalimat efektif harus menggunakan kata baku dan ejaan sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu ya, kepanjangan dari PUEBI. Nah, setelah menyusun informasi penting ke dalam beberapa laporan, langkah selanjutnya adalah menyusunnya sesuai urutan pada laporan aslinya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 4. Muatan pembelajaran kita yaitu PPKN, mendiskusikan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan menerapkan sikap tersebut terkait sila tersebut. Nah, kemudian bahasa Indonesia menentukan ide pokok dari teks yang dibacakan dan membuat kesimpulannya. Nah, perhatikan bukumu halaman 63 yaitu pembelajaran 3 buku tematikmu. Di situ ada gambar nih. Nah, gambar apakah ini? Apakah kamu kenal dengan makanan ini? Pasti kenal ya. Nah, ini merupakan pempek ya. Pempek merupakan makanan khas dari Palembang. Nah, pempek terbuat dari ikan tenggiri dan juga sagu. Nah, tahukah kamu habitat asli dari ikan tenggiri? Habitat asli dari ikan tenggiri adalah seluruh wilayah Pasifik Barat dari Afrika Utara dan Laut Merah sampai ke perairan Indonesia dan Australia. Nah, berarti di Indonesia ini ada ya ikan tenggiri. Ikan tenggiri ini termasuk hewan migrasi ya, suka berpindah-pindah tempat. Nah, kita masuk ke ayo berdiskusi. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini kalau diceritakan, Deli membawa 10 potong pempek. Deli ingin membagikan pempek tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Akan tetapi, teman-teman di kelas Deli ada 20 orang. Deli dan teman-teman bermusyawarah agar semua teman mendapatkan potongan pempek. Deli dan teman-teman memutuskan untuk membagi 2 setiap potong pempek tersebut agar semua teman mendapatkan bagian yang sama. Nah, dari cerita tersebut, apa hubungannya dengan pengamalan sila keempat Pancasila? Apakah kamu tahu di bagian mana? Nah, tadi teacher jelaskan lagi. Tadi awalnya si Deli bawa 10 pempek. Tapi temannya ada 20. Lalu bagaimana Deli membaginya kepada teman? Lalu dia bermusyawarah dengan temannya. Nah, Deli memotong pempeknya menjadi 2. Jadi temannya bisa dapat setengah potongan. Nah, di sini
nilai sila keempatnya adalah Deli dan teman-temannya bermusyawarah agar semua teman mendapat potongan pempek. Itu yang menjadi nilai keempatnya. Karena apa? Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ini sesuai dengan bunyi Pancasila ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kata musyawarah yang mengartikan musyawarah itu adalah berdiskusi ya, mencari menyelesaikan masalah dengan cara bersama. Kemudian kita masuk ke pembelajaran halaman sebelum kita masuk ke pembelajaran 64, teacher di sini akan jelaskan contoh-contoh penerapan sila keempat lainnya. Di sini mungkin di bukumu terbatas, teacher kasih contoh lainnya. Nah, yang pertama, membiasakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sama seperti yang dilakukan Deli dan teman-temannya tadi kan, mereka bermusyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dalam musyawarah, walaupun perbedaan pendapat itu terjadi, kita harus saling menghargai ya nak ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan hak dengan penuh tanggung jawab dengan tetap menghargai hak orang lain. Ya, kita melaksanakan hak kita. Hak kita apa? Memberikan pendapat. Namun di hak kita tersebut, walaupun kita memiliki hak untuk memberikan pendapat, kita juga harus mementingkan atau mendengarkan pendapat orang lain juga. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri ya, egois. Nah, keempat, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, ini tadi ya. Kelima, berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh masyarakat. Maksudnya di sini walaupun nantinya di akhir musyawarah pendapat kita tidak menjadi keputusan akhir, kita harus terima. Karena apa? Inilah tujuan musyawarah. Pendapat yang paling baik itu yang menjadi penentunya. Kemudian yang keenam, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang disepakati. Nah, sampai situ mengerti kan? Kita sekarang masuk ke menentukan ide pokok dari teks yang dibacakan dan membuat kesimpulan. Ini ada di halaman 64, yaitu masih tentang ikan tenggiri. Nanti kalian baca ya nak ya. Menyimpulkan berarti menuliskan atau menjelaskan kembali intisari atau hal penting dalam teks. Suatu kesimpulan umumnya berbentuk pendapat atau tanggapan yang didasarkan pada informasi penting atau ide teks tersebut. Nah, nanti kamu baca dulu ikan tenggiri lalu pahami isi teksnya ya. Tugas kamu yang pertama, menuliskan hal-hal penting dalam video ini. Menuliskan hal-hal penting itu nak bukan dituliskan seluruhnya, bukan ya. Tapi menurutmu yang penting saja. Jangan semua apa yang teacher jelaskan di sini kamu tulis, jangan ya. Kemudian yang kedua, tugas IPA, kerjakan soal halaman 62 nomor 1. Kemudian tugas bahasa Indonesia soal halaman 62 juga, tetapi nomor 2-nya. Kemudian yang keempat, tugas PPKN soal halaman 66 nomor 1. Mungkin sekian yang bisa teacher bagikan pagi ini. Teacher harap kalian
tidak bosan belajar dengan teacher. Kalau ada hal-hal yang kurang mengerti, ditanyakan ya nak ya sama teacher ya. Jangan diam. Kalau boleh banyak bertanya ya. Terima kasih. Cukup sekian dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.